warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita di pertemuan ketiga, masih terkait tentang himpunan. Nah, sebelum kita lanjut materi, kita ingat kembali ya tentang himpunan semesta, yaitu himpunan yang menjadi keseluruhan semua pembicaraan. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak ada anggotanya. Kemudian diagram Venn, cara menyajikannya juga diingat kembali. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada dua, yaitu menyatakan kardinalitas ya dari suatu himpunan. Kemudian yang kedua, menyebutkan himpunan bagian dari suatu himpunan. Ada dua. Masuk yang pertama, kardinalitas. Apa yang dinamakan kardinalitas? Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinyatakan dengan lambang N ya. Kalau dia himpunan P berarti NP. Himpunan S, NS. Itu lambangnya N, menyatakan kardinalitas atau banyaknya anggota. Contohnya himpunan hingga seperti ini atau finite set. Misalnya ini contohnya himpunan A 1, 2, 3, 4. Berarti dia himpunan kardinalitas atau banyaknya anggotanya, NA-nya itu adalah 4 karena ada 4 anggota. Kemudian himpunan tak hingga. Bila penulisannya seperti ini, ada titik 3, itu menandakan dia tidak terbatas. Artinya banyaknya anggota B itu tidak terhingga. NB sama dengan tidak terhingga. Nah, untuk penyataan kardinalitas himpunan itu hanya untuk himpunan yang hingga atau finite set. Jadi, untuk kardinalitas ini berlaku hanya himpunan yang seperti ini. Tidak pernah kita nyatakan banyaknya anggota jika dia himpunan tidak terhingga ya. Perhatikan nanti seperti itu. Sekarang, perhatikan contohnya. Yang pertama, diketahui himpunan B adalah anggotanya SpongeBob, Patrick, Mr. Krabs, Squidward, Plankton, Sandy, Gary, Bert, dan Larry. Kita diminta untuk menentukan berapa kardinalitas atau himpunan anggota himpunan B. Ya, ini ada 9. Setelah kita hitung banyaknya anggota, itulah namanya kardinalitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Makanya di sini NB-nya sama dengan 9. Ya, masih gampang ini untuk kardinalitas. Yang kedua, contohnya seperti ini. Tentukan kardinalitasnya himpunan A. Tinggal hitung anggotanya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti NA-nya 5 ya. Himpunan B juga seperti itu. 1, 3, 5, 7. Ada titik-titik, artinya kalian yang disuruh menentukan isinya. Ya, ini kan himpunan bilangan ganjil. Berarti setelah 7, 9. Setelah 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Ini anggotanya dia ada 15 ya. Kalau ada titik di tengah berarti kita yang tentukan. Beda tadi kalau titiknya di akhir di sini, dia menandakan bahwa himpunannya tak hingga. Ya. Yang kedua, masuk di himpunan bagian. Tadi banyaknya himpunan atau kardinalitas. Sekarang kita bahas tentang himpunan bagian. Apa sih himpunan bagian itu? Ini ya lambangnya seperti huruf C terbalik, itu menandakan himpunan bagian. Setiap himpunan itu mempunyai himpunan bagian dari himpunan itu sendiri ya. Kemudian himpunan kosong juga merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan ya. Himpunan kosong ini, himpunan kosong yang seperti ini kan lambangnya atau notasinya himpunan kosong. Bisa begini, bisa juga begini tulisannya. Simbolnya merupakan himpunan bagian dari A ya. Jadi semua himpunan bagiannya itu ada himpunan kosong, himpunan itu sendiri. Kemudian pisahkan juga himpunan. Misalnya ini. Himpunan A merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A merupakan himpunan B. A
himpunan bagian dari B. Kenapa? Karena nanti semua anggotanya A ini juga merupakan anggota B. Ya, itu namanya A himpunan bagian dari B. Jangan dibalik, kalau B himpunan bagian dari A, beda lagi maknanya. Jika ada anggotanya A, ya, jika ada anggotanya ini A yang tidak merupakan anggotanya B, maka simbolnya begini, A bukan himpunan bagian. Kalau dicorek begini, itu bacanya bukan himpunan bagian, ya. Kalau begini himpunan bagian, kalau ini bukan himpunan bagian. Contohnya ini, himpunan semesta A, I, U, E, O. Ya, ini huruf vokal. Himpunan A, I, U, E. Himpunan B, A, I, U. Nah, sekarang himpunan B ini adalah himpunan bagian dari A. Kenapa? Karena kita gambar dulu himpunan B-nya A, I, U. Himpunan A-nya A, I, U, E. Ini himpunan A ya. Himpunan B masuk dalam himpunan A. Berarti ini B himpunan bagian dari A. Karena dia berada dalam lingkarannya A. Jadi semua yang masuk dalam lingkaran A ini anggotanya himpunan A. B juga merupakan himpunan bagian dari S semesta. Karena ini kan semesta tadi yang luas ini, yang dalam kotak. Ini kan diagram pen. Kemudian A himpunan bagian juga dari S, karena ini lingkaran masih berada dalam kotak. Itu himpunan bagian. Sekarang perhatikan, aku adalah P. Ini P adalah himpunan kosong ya. Apakah himpunan bagianku? Maka himpunan bagiannya itu adalah himpunan kosong dengan himpunan itu sendiri. Jadi himpunan bagiannya ini ada dua, ya. Himpunan itu sendiri dengan himpunan kosong. Aku adalah K, di mana K itu anggotanya adalah P. Siapakah himpunan bagianku? Maka himpunan bagiannya ini adalah himpunan kosong. Ya, harus masuk himpunan kosong. Kemudian himpunan itu sendiri. Jadi himpunan kosong dan himpunan itu sendiri selalu merupakan himpunan bagian seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian juga himpunan P. Jadi himpunan bagian yang ini ada 3, 1, 2, 3. Kalau disuruh tuliskan semua ini 3. Jika seperti ini, S mawar anggrek melati, M itu mawar A. Himpunan X itu adalah himpunan bagian dari X ya. Cocok nih. X merupakan himpunan bagian dari X ya, karena himpunan bagian itu sendiri. M himpunan bagian dari X. M himpunan bagian dari X ya, sudah betul karena ini mawar masuk dalam anggotanya ini X. Maka dia himpunan bagian. A himpunan bagian dari X. A himpunan bagiannya X ya, sudah betul karena anggrek masuk di himpunan bagiannya X. Z himpunan bagian dari X. Ya, karena ini himpunan kosong selalu merupakan himpunan bagian. Ya. Sekarang kalian coba-coba tentukan benar atau salah. Jadi kalian tinggal mengisi di sini benar, salah, benar, salah, benar, salah. Tulis saja di catatan tak, lanjutan catatan tak. Setelah kalian tulis ini, kasih keterangan di sini apakah dia benar atau salah. Apakah ini merupakan himpunan bagiannya ini? Ya, perhatikan ya. Kalau dia betul kasih B, kalau dia salah tulis salah. Sampai di situ pelajaran kita hari ini. Terima kasih telah belajar. Semoga bisa dipahami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.